Halo Sobat Astra, selamat petang ya. Dan ini tadi satu koleksi dari Cloud Project Sobat Astra sudah kita dengerin, dan kita akan ngobrol nih Sobat Astra dan Smart Listener di petang kali ini bersama Lilo. Dan Lilo tidak sendiri, ada Mas Benny juga. Mas Benny? Iya, Lina. Oke. Iya. Kita sapa dulu Mas Benny. Selamat sore Kak Lilo. Halo. Jelas suaraku. Oke. Oh jelas kaca. Oh ini ada niati ya. Iya, jelas Kak Lilo, suaranya jelas terdengar, merdu. Jelas terdengar. Iya. Oke. Iya, ini Gonna Be Your Love Tonight ya. Weh. Sehat Kak Lilo? Sehat. Iya, ini masih di studio ya. Studio, studio foto ini lagi mau bikin KTP. Karena untuk konser harus menggunakan pas foto 3x4 ya. Iya. Syukurnya pas dilihat ini udah mau lansia, jadi nggak usah katanya. Sudah berlaku seumur hidup. Seumur hidup. Mas Lilo, selamat ulang tahun untuk Cloud Project 35 tahun berkarya. Iya, terima kasih. Sukses terus dari tahun 88 ya. Tentang kita. Tentang kita sekali. Oke. Tanggal 31 akan digelar konser Harmoni Cahaya. Nah, konsepnya seperti apa nih, Om Lilo? Ya, perpaduan antara lagu dengan lighting yang harmoni ya. Jadi ya, lampunya mengikuti lagu. Jadi bukan cuma sekedar lampu terang gitu. Ini lampunya mengikuti lagu. Lampunya yang mengikuti lagu. Jadi pada saat lagu beatnya kenceng, lampunya juga kenceng. Untuk lagu yang slow gitu, lagunya juga akan ya nuansanya seperti itu gitu ya. Ya intinya kita buang uang besar untuk lighting lah, udah itu aja lah. Ini. Jadi lightingnya ini menggunakan berapa ribu watt dan berapa berapa elemen cahaya. Waduh, kamu ini langsung jadi guru fisika sih. Ya. Om Benny, jadi yang jelas itu kita pakai genset itu sampai 5 genset yang 200 kVA, jadi bisa bayangin berapa tuh ya. Masing-masing. Iya. Masing-masing genset 2000 kVA. 200 ribu, sorry 200 ribu kali 5 ya. Itu hanya untuk lighting saja. Nah, itu buat penerangan satu kabupaten yang saya jelaskan ini barusan. Cocok untuk lah. Konsep, Om. Iya, siap. Oke. Berarti lagu yang mengikuti cahaya yang mengikuti lagu, sehingga harmoni cahaya ini. Berarti akankah dibuat konsep cerita seperti itu antar lagu, playlistnya, Mas Lilo? Sebenarnya tidak harus berhubungan satu lagu sama lain, satu lagu satu sama lain. Nah, susah banget ngomongnya. Tapi yang jelas dinamika dan degradasi itu ada pasti. Mengalami cara pencahayaan optimal. Tentunya kita pikirkan. Ya, itu yang jelas. Nah, itu konsep harmoni cahaya. Nah, dari personel, apakah ya tentu ada additional personel ya. Ini melibatkan berapa orang player, Mas Lilo? Player silih berganti, jadi kita ada yang komplit banget, ada bintang tamu juga, mystery guest kita juga ada. Ada kita juga komplit lah, ada horn section, brass section, ada beberapa solis juga. Ya, dan juga ada lagu yang belum pernah dibawakan secara live, tapi akan dibawakan di Harmoni Cahaya. Udah, ya ada lagu yang tidak pernah dibawakan, nggak pernah kepikir buat dibawain, sekarang dibawain. Nah, itu. Total berapa lagu nih,
Om Lilo? Kalau lagu pasti sekitar intinya itu udah masih hampir 3 jam lah. 3 jam ya? Hampir 3 jam, oh. Ya, siap. Nah, Om Lilo, ini kan Kla Project ini mungkin bisa disebut satu-satunya band di Indonesia yang kalau ulang tahun itu menggelar konser yang tidak pernah sama konsepnya antar ulang tahun satu ke ulang tahun berikutnya. Kenapa begitu? Ya, karena kita memang musisi yang tidak pernah berhenti berkreatif. Lagi apa namanya? Tidak berhenti berkarya ya dalam apapun juga. Jadi ya harus dibedain aja. Dan saya juga suka campur sama sendera tari ya. Pernah kita gabung sendera tari, kita gabung sama etnik tradisional pernah, main sama orkestra pernah. Semuanya udah dijalanin dan itu memenuhi hasrat batinku. Oh ya, sintesa itu. Sintesa itu. Ya, jadi dibuat konsepnya tidak pernah terulang. Misalkan dari dulu kita berbicara Klakustik, ini kan tidak pernah terulang lagi konsep Klakustik. Walaupun sekarang kemarin pernah digarap juga Klakustik, tapi kan berbeda daripada yang di GKC. Beda, Grand Klakustik, beda. Nah, itu dia. Jadi kan setiap konser ini membawa aroma yang berbeda. Dulu pernah konser 4 musim, ya komplit lah, semua pernah dijalani ya. Bersama etnik juga pernah. Jadi yang belum pernah apa Om Lilo? Apakah Harmoni Cahaya ini ya menjawab? Harmoni Cahaya jadi gini Om Benny. Nah ini kembali ke beberapa lagu, kembali ke album original version. Kalau show pasti kan dirubah-rubah. Ini kita balik lagi, kita seger-segeran lagi yuk, kayak 35 tahun yang lalu yuk gitu loh. Iya. Berarti hampir semua aransemennya hampir sama dengan aslinya seperti yang 35 tahun yang lalu ya. Dan itu susah sekali kan. Ada perbedaan nggak Om Lilo dari sisi aransemen? Tentu berbeda daripada aransemen kaset, gampangnya gitu ya. Ini karena untuk live gitu, dan pertunjukan. Maksudnya jiwanya, nafasnya sama. Jadi kombonya sama ya, tontonannya. Kombo itu. Oke. Penyiar lawas iki. 35 tahun perjalanan. Nah, apakah ada refleksi khusus di usia yang ke-35 tahun ini? Akhirnya ini memang sering refleksi karena pegel-pegel ya badannya ya. Usia. Oh, usia. Iya, itu tambah usia album klasik. Semua judul lagu Kla ya. Iya ya, kok bisa ya. Dari hasrat batin loh. Jadi tadi pertanyaannya refleksinya apa ya? Nggak ada sih ya, kita lagi kepengen ini yuk kita sajikan, yuk kita bikin yuk, gitu aja sih, simpel aja. Iya. Dan memang sejak awal Kla ini kan dibentuk sebagai band ya. Iya. Formatnya band. Nah, karena 35 tahun. Pertama band ya. Jadi bedanya band sama grup atau duo adalah kalau di Grammy itu dulu Kla termasuk band karena ada bass, drum, keyboard dan piano. Yes. Terus karena Katon nggak main bass, terus Ari juga nggak ngikut di Kla Project jadi grup. Harusnya dibilang band. Iya. Gitu. Karena harus ada unsur yang megang, harus ada unsur drum sama bass dan satu instrumen menjadikannya band. Nah, Kla Project udah nggak jadi band, jadi grup. Sekarang jadi grup kan? Tapi kan dulu awalnya memang konsepnya band dan band, betul. Iya, dan ketika kembali ke 35 tahun yang lalu, itu kan musik Indonesia jarang banget yang progresif atau kreatif. Dulu kan Kla ini disebut band pop kreatif gitu ya, di pop kreatif, di jalur pop kreatif. Di era-era itu juga ada band. Dan kita loh yang bikin kita nggak tahu dijulukin apa, pop kreatif itu ya. Ya, kita adalah band pop pertama ya, band ya maksudnya.
Iya. Dulu kan pasti vokal grup atau apa gitu ya. Dan dulu belum ada boy band. Nah, setelah adalah band, karena kita megang instrumen, jadi kita dibilangnya band. Kalau boy band kan ada 6 orang nyanyi tapi nggak megang instrumen. Ya. Itu boy band. Itu boy band. Dan boy band itu aku baru tahu. Boy band itu ternyata adalah girl band yang cowok. Karena boy ya. Jadi dia sebenarnya girl band tapi yang laki. Nah, itu boy band. Boy band ya. Ya. Berarti masih penggemar Korea marah-marah nih, Mas. Oke. Dan kemudian walaupun seiring perkembangan zaman, kenapa juga KLA ini tetap pada rohnya, core-nya, tetap ya musiknya KLA seperti ini. Walaupun sekarang jadi grup gitu ya, tapi benang merahnya tetap ada. Ini kan garapannya juga aransemen juga Gerimis 2023 termasuk seperti itu, Mas Rilo. Iya. Ya dasarnya KLA kan memang musiknya musik modern ya. Pertama kali kita muncul memang kita alirannya ya new wave synthesizer. Jadi kita bikin Gerimis lagi, kita balikin lagi, dan Gerimis belum ada versi elektriknya. Gerimis itu adalah produk KLA yang berhasil rekaman live akustik yang dijual. Dan laku, itu Gerimis ya kan? Ya. Jadi itu lagu baru yang kita rekam live secara akustik, kita jual dan laku. Nah itu luar biasanya di situ. Gerimis itu ya. Iya. Ya. Nah, termasuk ada Salamku Sahabat itu juga live juga ya, live akustik, akustik. Semua yang ada itu live. Salamku Sahabat kan tidak ada di format album sebelumnya, dan termasuk Gerimis ini juga ya. Ya, ini menarik. Ketika dulu kita kembali ke 35 tahun yang lalu, eranya popnya ya hampir seragam. KLA muncul dengan ya formatnya KLA seperti itu. Soundnya juga KLA banget kan, synthesizer, dan ya tadi Mas Rilo bilang new wave di Indonesia belum ada nih band kayak gini. Dulu 10 Bintang Nusantara itu menjadi trigger atau pencetus ketika masuk ke satu album gitu ya Om Rilo ya. Betul. Luar biasa. Jadi ya kita maksudnya gini, memang intinya adalah berilah kesempatan kepada yang muda-muda, cuma itu aja. Ini bukan ngomong politik ya, bukan ngomong, tapi memang KLA waktu muncul itu kan umurnya masih 22, 21, 23 gitu loh. Iya. Nah, kita memberanikan diri dan kita diberikan kesempatan. Untuk itu dibilang kita memberi suatu terobosan. Kalau menurut saya sih, kalau setiap anak itu diberi terobosan, diberi kesempatan, mereka pasti akan merobos. Contohnya setelah KLA itu ada Dewa 19, umurnya 19, jauh di bawah kita. Nah kita senang kayak gitu, dan maksudnya memang dunia musik itu harus dikuasai oleh anak-anak muda juga, jangan cuma senior-senior aja. Nggak ada yang salah dengan senior, tapi maksudnya selalu harus ada pembaharuan. Kalau melihat dunia musik saat ini di tahun 2023, apakah anak muda juga sudah berperan? Karena memang ya sekali lagi eranya beda. Dulu kita harus rekaman di studio, sekarang rekaman di rumah aja bisa, mixing di rumah bisa, karena teknologi semua membantu. Dulu kan harus pakai pita rel juga ya. Iya, jadi dulu itu memang ilmu rekaman itu hanya dikuasai beberapa orang. Dan seiring teknologi itu berjalan, seiring teknologi itu berjalan, ternyata sekarang semua orang bisa menjadi engineer yang baik, gitu loh. Ya. Jadi teknologi sekarang udah masuk rumah, internet udah masuk rumah. Dulu internet cuma ada di di warung internet ya kan. Sekarang udah masuk rumah, pendidikan masuk rumah. Sekarang itu untuk menjadi pintar sudah tidak isu lagi. Tinggal masalahnya mau apa tidak. Ya. Mau atau tidak itu kuncinya. Karena tinggal mau apa tidak. Karena semua Indonesia itu bangsa Indonesia adalah menurut aku tuh salah satu bangsa yang seleranya tuh salah satu yang tertinggi di dunia. Indonesia itu. Jadi contoh lah kalau misalnya mobil ya, ini mobil kalau nggak laku di Indonesia, di dunia nggak laku kan?
banyak banget ya gitu kan. Ya. Berarti kalau di Indonesia laku, di luar negeri pasti laku. Pasti laku. Nah, berarti kita dukung industri kreatif yang ada di Indonesia untuk era sekarang ini. Harus sekali. Yes. Nah, maka dari itu Klanis jangan lewatkan konser Harmoni Cahaya 31 Oktober 2023 di Indoor Senayan ya. Jadi di Jakarta. Iya, tenis Indoor Senayan. Di Jakarta. Bukan di kota lain. Bukan. Oh, iya. Sementara Jakarta dulu. Nah, tahun depan kan tahun pemilu. Maunya sih kita main. Moga-moga lah izinnya dapat. Ya, mudah-mudahan bisa tur beberapa kota gitu ya. Masih dalam rangka 35 tahun. Ya, dari masing-masing kotanya masing-masing menuju Jakarta itu kan jarak 2 kota kan. Wih. Nah itu dibawain dong. Besok dibawain jarak 2 kota. Iya, Om Benny nonton aja. Iya. Saat sediakan tiket. Termasuk hingga memutih tulang juga ya itu ya. Dibawain juga. Dibawain bocorannya nih. Jadi yang belum pernah dibawain akan dibawakan di konser Harmoni Cahaya. Oke, Mas Lilo, Om Lilo masih mau latihan lagi di malam hari ini. Kemudian ada yang mau disampaikan untuk teman-teman sahabat Sonora juga Smart Listener juga para Klanis di Jogja dan yang sedang mendengarkan siaran sore hari ini. Monggo, Om Lilo. Oke, thank you Om Benny, Mbak Lina ya tadi ya. Yes. Moga-moga benar disebutnya. Ini akan direkam nanti konser ini dan nanti akan kita siarkan. Kebetulan aku pribadi punya platform streaming, katanya bagus ya, nanti kita akan promosi lagi untuk nonton di live streaming yang udah kita rekam 35 tahun ini. Gitu. Jadi ya mungkin awal bulan Desember atau akhir November kita udah bisa nonton di platform online berbayar. Kenapa berbayar? Karena ya banyak mengandung intellectual property rights, kita nggak bisa kasih gratis. Yes. Ya. Yeah. Tapi ya ini semua buat kemajuan musik Indonesia dan betul. Seniman Indonesia juga tentu khususnya. Ya. Kita harus mengapresiasi karya seni, kerja keras teman-teman musisi. Nah, itu dia. Makanya walaupun streaming tapi berbayar. Seperti yang pernah tahun lalu ya, yang konser itu. 2 tahun lalu yang God Bless. Iya kan, 2 tahun lalu kan setelah konser juga ada konser tayang streamingnya. Oke, Om Lilo. Siap, terima kasih. Sukses selalu. Pokoknya sehat-sehat. Sampai hari H. Salam buat Om Adi dan Om Katon. Oke. Kabari ya Ben, kalau kamu mau nonton ya. Yes, matur nuwun. Salam buat semuanya. Salam semua teman-teman. Sonora, bye. Terima kasih. Thank you Om Denny, Balina, bye-bye. Ya, terima kasih Om Lilo. Ini tadi perbincangan singkat karena memang harus latihan lagi, Lin. Oke. Jadi kalau konser itu memang latihannya banyak, Lin. Betul. Kayak kita mau ulangan itu kan pasti belajar terus, gitu? Yes. Tidak mungkin belajarnya kurang 1 menit gitu kan. Nah ini konser apalagi banyak lagu yang akan dibawakan, tentu harus persiapannya matang. Harmoni Cahaya itu nanti lagu yang cahaya mengiringi lagu. Belum membayangkan ya? Belum. Sama. Saya juga belum membayangkan. Ya, kita tunggu lah hasilnya. Iya, terima kasih pokoknya. Thank you Kak Lina. Ya, terima kasih Mas Lilo dan terima kasih juga untuk Sahabat Sonora sudah menyimak obrolan kita bersama Mas Lilo ya. Kita ngobrol terkait dengan konser Harmoni Cahaya Club Project. Dan kita akan lanjut acara kita Sahabat Sonora dan Smart Listener di kesempatan kali ini.